Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Langsung saja, pada kali ini saya akan menjabarkan gambaran umum perusahaan PT Shopee International Indonesia. PT Shopee International Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk secara online. PT Shopee International Indonesia juga dikenal dengan aplikasi Shopee. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobil yang berbasis e-commerce untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online, tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee di bawah naungan Sea Limited. Masuknya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Jalan Lejen S. Parman, Palmerah, Wisma 77 Tower 2, daerah DKI Jakarta. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman belanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Nah, berikut adalah bidang usaha dan target pasarnya. Untuk bidang usahanya yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce, dan yang kedua layanan marketplace, C2C dan B2C. Selanjutnya ada layanan pembayaran digital atau Shopee Pay. Selanjutnya ada layanan logistik dan pengiriman terintegrasi. Dan yang terakhir program afiliasi dan periklanan digital. Shopee menyediakan berbagai kategori produk seperti fashion, kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman. Selanjutnya yaitu target pasarnya, yaitu konsumen retail atau biasa disebut dengan masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu UMKM atau pelaku usaha online. Yang ketiga brand nasional maupun internasional. Keempat, generasi muda dan pengguna aktif digital mobile. Strategi Shopee berfokus pada pasar mass market dengan pendekatan promosi agresif, gratis ongkir, dan diskon besar. Alasan pemilihan perusahaan. Beberapa alasan pemilihan Shopee sebagai objek analisis saya yaitu pertama, dominasi pasar. Shopee merupakan salah satu pemimpin pasar e-commerce terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang kedua, model bisnis digital yang relevan, representatif untuk menganalisis perusahaan berbasis platform dan ekonomi digital. Yang ketiga, pertumbuhannya yang pesat, perkembangan pengguna transaksi, dan inovasi layanan yang signifikan. Yang terakhir yaitu dampak terhadap UMKM. Shopee berkontribusi besar dalam digitalisasi pelaku usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, bentuk inovasi digital yang digunakan oleh Shopee yaitu ada platform mobile first, yaitu Shopee dikembangkan dengan pendekatan mobile first sehingga seluruh fitur dirancang optimal untuk penggunaan melalui smartphone. Yang kedua ada AI dan Big Data, yaitu merekomendasikan produk berbasis algoritma dan juga personalisasi tampilan beranda yang cukup menarik. Yang selanjutnya itu ada prediksi perilaku konsumennya juga, dan terakhir yaitu sistem deteksi penipuan atau fraud detection. Yang ketiga ada Shopee Pay dan integratif vintage. Dompet digital untuk mempermudah transaksi non-tunai serta mendukung ekosistem pembayaran digital. Yang keempat, ada juga Shopee Live dan e-commerce. Nah, di sini yaitu fitur live streaming yang memungkinkan penjual memasarkan produk secara interaktif. Nah, ada juga yang kelima yaitu gamifikasi, yaitu fitur seperti koin Shopee, flash sale, dan permainan interaktif untuk meningkatkan engagement pelanggan. Yang keenam ada integrasi logistik digital, sistem pelacakan otomatis dalam Shopee, dan terintegrasi dengan mitra ekspedisi serta manajemen gudang berbasis teknologi. Nah, sekarang kita beralih ke peran teknologi dalam pengembangan usaha. Peran yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi sistem transaksi, pengelolaan data pelanggan, dan manajemen inventory mempercepat proses bisnis. Yang kedua, ekspansi pasar yang cepat. Di sini platform digital memungkinkan ekspansi lintas negara tanpa perlu investasi fisik besar.
Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Di sini analisis datanya real time, membantu perusahaan memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Yang keempat ada pemberdayaan UMKM. Teknologi memudahkan pelaku usaha kecil untuk masuk ke pasar dengan biaya relatif rendah. Yang terakhir yaitu keamanan dan kepercayaan konsumen. Sistem escrow atau rekening bersama, rating dan review, serta keamanan pembayaran meningkatkan kepercayaan pengguna. Sekarang kita beralih ke dampak inovasi digital terhadap daya saing perusahaan. Yang pertama ada keunggulan kompetitif. Fitur inovatif seperti live e-commerce dan promosi berbasis algoritma bisa membedakan Shopee dari kompetitor. Yang kedua yaitu peningkatan loyalitas pelanggan. Personalisasi dan gamifikasi meningkatkan retensi dan frekuensi pembelian. Yang ketiga ada efisiensi biaya dan skala ekonomi. Di sini digitalisasi memungkinkan biaya operasional lebih rendah dibanding model retail konvensional. Yang keempat ada respon cepat terhadap perubahan pasar. Sistem digital memungkinkan adaptasi cepat terhadap tren dan kondisi ekonomi. Yang terakhir ada penguatan ekosistem digital. Integrasi marketplace, pembayaran digital, dan logistik menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Selanjutnya, kita beralih ke analisis model bisnis digitalnya atau BMC. Yang pertama yaitu ada customer segment, segmen pelanggan. Di sini terdiri dari 3 yaitu pembeli retail, penjualan kecil dan menengah, dan penjual internasional. Selanjutnya ada value proposition atau proporsi nilai, yaitu yang pertama ada pilihan produk yang luas, yaitu berbagai produk dari penjual lokal dan internasional juga. Harga kompetitif, diskon seperti promosi dan penjualan kilat. Yang ketiga kemudahan pembelian, yaitu proses pembelian yang mudah dan yang ramah di pengguna. Yang terakhir ada layanan pelanggan yang baik, dukungan responsif dan pengembalian barang yang cukup mudah. Selanjutnya ada channel atau saluran, yaitu juga ada 3 juga, yaitu platform online seperti situs web dan aplikasi Shopee. Terus ada media sosial seperti Instagram, Facebook, X, YouTube untuk pemasaran Shopee. Yang terakhir ada iklan online, iklan di Google, di ads media sosial, di YouTube, dan di email, dan segala macamnya. Selanjutnya yaitu ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Di sini juga terdiri dari 3, yaitu dukungan pelanggan seperti melalui chat, email, live chat. Selanjutnya ada program loyalitasnya juga seperti Shopee Coin, ada voucher juga, ada diskon, ada hadiah juga. Selanjutnya terakhir ada komunitas pengguna, platform ulasan dan forum untuk masukan pengguna termasuk dalam komunitas pengguna. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Di sini terdiri dari 4 yaitu ada komisi penjualan, biaya iklan, biaya layanan, dan pendapatan logistik. Selanjutnya ada key resource, sumber daya utamanya, yaitu platform teknologi seperti infrastruktur teknologi informasi yang canggih, untuk operasi website dan aplikasi yang lancar. Ada tim manajemen juga seperti manajer, insinyur, pemasar, dan staf layanannya. Dan ada database pelanggan juga, data perilaku pembelian untuk perencanaan strategi pemasarannya, serta merek dan reputasi, nama Shopee yang terkenal dan dipercaya. Untuk selanjutnya ada key activitiesnya atau aktivitas utama adalah manajemen platform, yaitu pemeliharaan teknis dan pembaruan platform. Dan juga ada pemasaran dan promosi, misalnya diskon kilat seperti 1, 11, 12 gitu. Selanjutnya ada manajemen logistik, dan yang terakhir ada dengan manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya kita beralih ke key partners atau mitra utama. Nah, mitra utamanya Shopee adalah penjual dan pemasok, dan juga perusahaan logistik seperti JNT, DHL, ataupun Si Cepat. Nah, selanjutnya yaitu penyedia pembayarannya. Jadi penyedia pembayaran ini banyak juga. Ada Shopee Pay itu sendiri, ada perbankan online, ada kartu kredit, debit, dan e-wallet. Pemasaran dan iklan. Nah, pemasaran dan iklannya itu berkolaborasi dengan agensi media untuk kampanye di TV seperti iklan di TV, iklan di radio, dan di media sosial. Lanjut, yaitu ada cost structure atau struktur biaya. Terdiri dari 4, yaitu ada biaya teknologi, biaya pemasaran, biaya logistik, dan biaya operasional.
Sekarang kita beralih ke analisis strategi inovasi dan pengembangan bisnis. Strategi inovasi digital yang diterapkan yaitu Shopee menerapkan strategi mobile first dengan dukungan AI dan big data analytic untuk menghadirkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi serta pengalaman belanja berbasis data. Kedua, perusahaan mengembangkan ekosistem digital terintegrasi melalui fitur Shopee Live, Shopee Pay, dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi serta skalabilitas. Gamifikasi seperti koin dan voucher juga memperkuat keterlibatan pengguna. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan atau ekspansi bisnisnya. Shopee mengembangkan bisnis melalui ekspansi geografis di Asia Tenggara dan Amerika Latin seperti Brazil. Yang kedua, perusahaan membangun ekosistem digital terintegrasi yang mencakup marketplace, pembayaran logistik, dan periklanan untuk menciptakan network effect dan memperkuat posisi pasar. Yang ketiga, strategi pertumbuhan diperkuat melalui promosi agresif, subsidi ongkir, dan fitur iklan penjual serta pemberdayaan UMKM. Selanjutnya ada tantangan dan risiko yang dihadapi oleh Shopee. Shopee menghadapi persaingan ketat, yaitu tingginya biaya promosi dan subsidi serta risiko keamanan siber yang dapat mempengaruhi profit dan reputasi perusahaan. Tantangan regulasi di berbagai negara termasuk kebijakan pajak, termasuk dalam tantangan dan risiko yang dihadapi. Yang terakhir ada risiko operasional dan ekonomi makro seperti ketergantungan pada mitra logistik, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ini juga menuntut penerapan manajemen risiko yang kuat serta strategi keberlanjutan jangka panjang. Apa lesson learned untuk calon digital entrepreneur ke depannya? Itu pertama, fokus pada kebutuhan pasar, yaitu customer centric mindset. Yang kedua, bangun ekosistem bukan hanya produk. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai keunggulan kompetitif. Yang keempat, strategi promosi branding yang agresif. Yang terakhir, adaptif terhadap perubahan dan persaingan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.